Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua ada bab 2 di tinjauan pustaka, yang ketiga ada perancangan, yang keempat ada demo aplikasi, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. So, tunggu apa lagi? Mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan. Subbab pertamanya itu yaitu latar belakang. Nah, kita semua juga tahu teknologi pada saat ini itu telah berkembang sangat pesat, serta pemanfaatan teknologi sekarang itu digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya itu sewa online, penyewaan online. Nah, sewa online itu merupakan penyewaan online dari jarak jauh. Khususnya pada PT Studio yang masih menggunakan sistem konvensional yang dimana pelanggan harus langsung datang ke tempat studio itu langsung. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah saya sampaikan, maka dari itu kami berusaha untuk membuat sistem yang baru dengan tema aplikasi sewa online Venti Studio. Nah, aplikasi ini tuh dirancang untuk memberikan kemudahan dalam mengelola proses penyewaan Venti Studio yang akurat dan terperinci yang berbasis CLI atau Command Line Interface. Nah, sistem tersebut itu diharapkan dapat memberikan informasi penyewaan yang dibutuhkan pelanggan menjadi sangat lebih cepat. Setelah latar belakang yang dijelaskan oleh Julfa tadi, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa masalah, yaitu yang pertama, metode yang masih menggunakan cara konvensional yang menyebabkan adanya kesulitan dalam proses melakukan kembalian. Nah, yang kedua, masalah pelayanan dan penyewaan yang dalam Venti Studio ini masih dilakukan secara tatap muka. Nah, yang ketiga, tidak ada rekapan atas customer yang telah menyewa di tiap hari dan bulannya. Serta yang keempat, yaitu sistem yang konvensional ini yang membuat kurangnya efisien dan efektif dalam penginputan sebuah data. Nah, di sebab ketiga ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh rekan saya, didapatkan tuh tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk membantu para customer dalam penyewaannya supaya lebih mudah, efektif, dan juga efisien. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pelayanan dan juga penyewaan untuk memudahkan para owner, staff, dan juga customer. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengatasi sistem penyewaan yang masih dilakukan secara konvensional demi meminimalisir terjadinya kesalahan. Oke, selanjutnya itu di subbab kelima, manfaat penelitian. Nah, terwujudnya aplikasi sewa Venti Studio ini tuh diharapkan yang pertama itu mempermudah staff dan customer dalam penyewaan sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Nah, yang kedua itu mengoptimalkan usaha Venti Studio yang berada di Bandung menjadi berupa sebuah aplikasi yang efisien. Terus yang ketiga itu memudahkan Venti Studio dalam mempromosikan usahanya kepada masyarakat-masyarakat khususnya itu di kalangan pecinta musik. Oke, kita lanjut untuk bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Nah, sebab pertama yaitu mengenai algoritma. Algoritma menurut Mudali Nasir pada tahun 2011. Selanjutnya untuk kedua menurut Thomas H. Carmen tahun 2009. Nah, berdasarkan definisi para ahli yang disebutkan tadi, algoritma ialah suatu langkah-langkah sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan dengan bahasa pemrograman dan menghasilkan suatu output tertentu. Nah, di subbab kedua ada flowchart. Flowchart menurut ahli teknologi informasi yaitu Dr. James Martin, flowchart adalah menurut ahli sistem yaitu Dr. Larry Constable, flowchart ialah Nah, berdasarkan kedua definisi tadi, kita bisa simpulkan tuh, kalau flowchart itu sebuah diagram visual yang menggambarkan alur logika atau proses untuk suatu sistem yang digunakan dengan simbol-simbol standar untuk mempermudah proses pengambilan keputusan. Selanjutnya itu yang ketiga,
yaitu mockup. Mockup menurut Jenna 2009 itu ya adalah, nah, selanjutnya itu menurut Susilana 2009, mockup itu merupakan, nah, berdasarkan definisi yang tadi saya sampaikan itu bisa disimpulkan bahwa mockup itu adalah suatu alat tiruan sederhana 3 dimensi yang dipilih bagian-bagian pentingnya, yang disederhanakan untuk sistem yang lebih kompleks agar dapat dilihat dari fungsi atau gerakan secara visual. Nah, untuk subbab keempat yaitu pseudocode. Nah, menurut Sutabri dalam Puspitawati dan Anggraini tahun 2011, pseudocode adalah, nah, sedangkan menurut Lajamuddin tahun 2013, pseudocode merupakan, berdasarkan definisi dari kedua hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa pseudocode merupakan bahasa campuran dari pemrograman yang kemudian ditulis secara sederhana untuk memudahkan dan dalam pengaplikasian dalam coding. Di subbab kelima ada Java. Java menurut Novriadi 2015, Java adalah, menurut Suyanto 2015, Java merupakan. Nah, berdasarkan kedua definisi tadi, kita bisa simpulkan tuh, kalau Java itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang lebih sederhana dibandingkan bahasa C++, sehingga menghasilkan bahasa komputer yang sederhana. Nah, selanjutnya di subbab ke-6 itu ada Nesbin. Menurut Heiko Box 2009, Nesbin itu adalah, sedangkan menurut Jabel Enterprise 2017 menyatakan bahwa Nesbin itu adalah, nah, berdasarkan kedua definisi di atas, nah, bisa disimpulkan Nesbin ialah suatu aplikasi yang membuat sebuah program berbasiskan Java dan juga IDE yang ideal untuk Java. Untuk subbab ketujuh mengenai array, Farida mengatakan bahwa array adalah, menurut Donald Knuth dalam bukunya The Art of Computer Programming menyebut array sebagai, berdasarkan definisi yang disimpulkan bahwa array itu adalah suatu pengenal atau variabel dengan tipe data yang sama, yang dimana fungsinya untuk menampung nilai-nilai yang memiliki hubungan, juga sebagai cara efisien untuk menyimpan dan mengakses suatu data. Oke, di subbab ke-8 ada program. Menurut Sunarto Eskom, program adalah, nah, menurut Hule et al. 1994, program adalah, kemudian menurut Suharsi Kunto 2012, program ialah, sedangkan menurut Farida Yusuf Tayyib Nasib 2013, program ialah. Berdasarkan beberapa definisi yang telah disampaikan, kita bisa simpulkan kalau program itu bisa diartikan sebagai sekumpulan instruksi atau seperangkat sumber daya yang dimana diwujudkan dalam beberapa bentuk yang direncanakan dengan sesama untuk diarahkan pada tujuan bersama agar mendatangkan hasil. Nah, yang subbab ke-9 yaitu Command Line Interface. Menurut Brian Kernighan dan Rob Peck dalam bukunya The Unix Programming Environment, Kernighan dan Peck menyatakan bahwa, selanjutnya menurut Richard Stallman, pendiri proyek GNU, Stallman melihat CLI sebagai, nah, berdasarkan kedua definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa Command Line Interface atau CLI ialah alat yang menawarkan fleksibilitas dan kekuatan untuk mengoperasikan perangkat lunak dan juga sistem operasi. Nah, dengan memberikannya kontrol penuh yang memiliki pemahaman tentang perintah-perintah yang dapat mereka gunakan. Oke, untuk subbab 10 yaitu merupakan aplikasi. Nah, menurut Hengki W. Pramana, aplikasi adalah, sedangkan menurut Supriyanto tahun 2005,
Berdasarkan definisi yang disebut, aplikasi adalah suatu program perangkat lunak dari rancangan sistem yang dibuat khusus untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Nah, di subbab ke-11 ada wawancara. Wawancara menurut Lincoln dan Guba 1985 adalah ahli lain menyatakan, yaitu Stewart 2000, yaitu Lexi J. Molung menyatakan bahwa wawancara adalah. Nah, berdasarkan beberapa definisi yang telah saya sampaikan, kita bisa simpulkan kalau wawancara itu adalah suatu metode percakapan untuk mendapatkan data informasi antara dua orang atau lebih untuk maksud tertentu, yang biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka. Nah, untuk jenis-jenis wawancara itu ada berbagai macam. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Yang kedua yaitu ada wawancara tidak terstruktur. Kemudian yang ketiga ada wawancara semi terstruktur. Yang keempat ada wawancara kelompok. Kemudian yang kelima ada wawancara etnografi. Kemudian yang keenam ada wawancara kerja. Ada beberapa untuk tahapan wawancara, yaitu yang pertama untuk perencanaan wawancara. Yang kedua, yaitu pendekatan awal. Yang ketiga, kita melakukan pengembangan pertanyaan. Nah, yang keempat, kita melakukan pelaksanaan wawancara. Nah, yang kelima, kita memilih responden. Oke. Nah, yang keenam, kita menganalisis data. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi. Transkrip wawancara. Di transkrip wawancara ada narasumber dan juga pewawancara. Kelompok kami bernarasumber oleh Bapak Rizal Hanifan Ardianto yang bertempat dan tanggal lahir di Surabaya 17 Juni 1981. Pekerjaannya sebagai wirausaha yang beralamatkan di Jalan Venus Timur 1 nomor 20, Majalengka, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Pewawancara adalah saya sebagai pewawancara Mutiara Dewi Lestari, kemudian ada perekam yaitu Bagas Arya Putra, pencatat Zulfa Arifki, dan juga dokumentasi ada Hilmi Muhammad Zakwan. Di transkrip wawancara kami, P berketerangan sebagai pewawancara dan N berketerangan sebagai narasumber. Berikut tampilan transkrip wawancara kelompok kami. Baik, selanjutnya adalah perancangan aplikasi. Setelah kita mengetahui permasalahan yang ada pada Ventus Studio itu, selanjutnya kita melakukan perancangan aplikasi. Nah, perancangan aplikasi ini ada 3 tahap. Mockup terlebih dahulu, dilanjut dengan flowchart, setelah itu adalah algoritma struktur. Nah, di mockup pertama sebelum kita masuk ke programnya, ada lebih baiknya saya menjelaskan apa itu menu restart. Menu restart ini dipergunakan untuk nantinya ketika dia login sebagai staff, ketika dia login sebagai pelanggan di sini, atau dia sudah berhenti atau keluar dari menu pelanggan atau keluar dari menu staff, dia akan keluar ke menu login. Nah, setelah dia misalnya kita ke menu staff terlebih dahulu, dia keluar, dicek apakah true atau false. Jika true, kembali lagi ke menu staff. Jika false, apakah kembali ke R. Nah, R ini adalah confirm menu login. Ketika dia keluar dari menu staff atau menu pelanggan, sama saja, dia akan keluar ke menu login. Nah, kalau misalnya dia tetap milihnya true atau tulisan Y di sana, maka dia melanjutkan programnya memilih login di menu login. Nah, kalau misalnya dia milih tidak atau selain kata Y itu, maka programnya akan selesai. Dengan algoritma yang terstrukturnya di sana, jika user login sebagai staff akan diarahkan pada segi 5 tadi. Jika dia true, maka diarahkan ke menu staff. Jika dia false, maka dikembalikan lagi ke menu login. Jika dia login sebagai pelanggan, maka dia jika true dikembalikan lagi ke menu pelanggan. Jika false, maka dia dikembalikan ke menu di menu restartnya menu login. Setelah dia udah keluar dari staff atau dari pelanggan, maka dia kembali ke menu login. Jika dia true, pindah ke menu login. Jika dia false, maka program akan berakhir. Nah,
Di sini menu yang ada di aplikasi Ventus Studio, pertama login terlebih dahulu. Jika dia login sebagai staff, di sana ada 2 menu atau 2 fitur yang dikasih. Ada tambah alat baru, misalnya ada penambahan alat baru dari staff-staff yang ada atau dari pihak Bapak Rizal langsung ada penambahan alat baru bisa ditambahkan di sana, atau misalnya staff pengen ngelihat daftar penyewa terakhir nih, siapa pelanggan terakhir yang tadinya yang nyewa, misalnya takutnya ada kericuhan saat penyewaan studio atau penyewaan alat. Nah, ketika dia selesai di menu staff, ketika dia misalnya user milih login sebagai pelanggan, maka di sana ada 3 menu yang menjadi utama di pelanggan itu tersebut. Nah, yang pertama ada syarat dan list harga sewa. Di syarat dan list harga sewa ini pelanggan dilihatin syarat-syarat yang ada dan list harga yang ada dan juga list alat yang bisa dilihat sebelum dia melakukan penyewaan. Nah, setelah udah melihat harga-harga yang ada, syaratnya juga sudah disetujuin, lanjut ke isi identitas pelanggan. Di isi identitas pelanggan tersebut pelanggan perlu mengisi identitasnya biar kita tahu siapa yang nyewa gitu. Nah, setelah dia udah ngisi identitas pelanggan, kembali ke menu login. Di menu restart login itu dia kembali ke menu pelanggan. Nah, di pilihan terakhir ada sistem sewa. Sistem sewa pun dibagi jadi 2. Misalnya dia mau sistem sewa yang alat doang atau sewa studionya. Apa bedanya? Di alat itu dia nyewa alatnya aja, nanti dibawa keluar dari studionya gitu. Nah, kalau misalnya sewa studio ya seperti biasa, dia studio biasa ngeband di tempat yang studio kita yang Bapak Rizal sediakan gitu. Nah, setelah di antara 2 itu dia milih salah satunya, nanti keluar kartu sewa. Nah, kartu sewa ini digunakan untuk pelanggan ketika dia mau melakukan penyewaan. Nah, berikut lanjut ke mockup menu login. Nah, di menu login ini ada 2 pilihan, staff atau pelanggan. Setelah itu dia ada juga note-nya buat bantuan milih antara 1 atau 2. Selain itu maka akan dikeluarkan dari menu login tersebut. Lanjut ke flowchart-nya. Setelah melakukan banyak deklarasi di sana, dia user menginputkan confirm login yang nanti A itu staff, yang bagian segi 5B itu nanti dia sebagai pelanggan. Nah, kalau misalnya nggak milih salah satunya, maka dia taruhnya di default. Ada pesan kalau misalnya dia nilainya harus dimasukkan sesuai perintah dan dikembalikan ke menu restart. Nah, menu restart yang menu login itu akan kembali ke segi 5Z yang dia masuknya ke confirm login lagi, dia masukin lagi loginnya mau sebagai apa. Lanjut ke algoritma strukturnya gitu. Nah, algoritma struktur ada deklarasi yang pertama, deklarasi confirm menu login, confirm menu staff, confirm pelanggan dan confirm booking, butuh 0 karena di while butuh value-nya biar bisa kita pakai do while di sana. Nah, selanjutnya kita deklarasi array-nya, ada array string nama dan array string nomor. Ini digunakan untuk identitas pelanggan. Selanjutnya ada array list di alat-alatnya, alat 1, ada alat 2 paket A, ada alat paket B yang digunakan untuk nantinya menunjukkan alat-alat yang ada pada setiap paket yang dipilih oleh pelanggannya. Nah, setelah itu kita nambahin alat-alat yang ada tadi, misalnya di sini ada gitar, bass, piano, drum, sound system. Nah, untuk 2 paket A-nya ada penambahan kabel, mixer audio interface, mikrofon, wireless mikrofon dan speaker. Nah, untuk alat 2 paket B itu sama aja, tetapi ada tambahan seperti gitar, bass dan piano. Nah, selanjutnya ada deklarasi tanggal digunakan untuk mengetahui kapan saja si pelanggan ingin melakukan booking gitu. Selanjutnya ada case pertama, ada case kedua, yaitu menu sebagai dia masuk user masuk menu staff. Kalau case kedua dia masuk pelanggan, kalau default maka diarahkan ke menu restart login. Nah, sebelum masuk ke menu pelanggan, kita lebih baik masuk ke menu staff terlebih dahulu. Di sana ada dua pilihan atau 2 fitur di sana. Seperti biasa ada bantuan buat usernya untuk mengetik yang mana sebaiknya. Selain 1 atau 2, maka program tidak akan lanjut, dikembalikan ke menu restartnya staff. Nah, selanjutnya berikut flowchartnya ya. Tadi kan mockupnya. Ini flowchartnya, di sana dia masukkan ID-nya, di sana ada keamanannya. Kalau misalnya ID-nya nggak sama, maka dia diarahkan ke menu restart. Kalau misalnya benar, maka dia lanjut, ditampilkan menu staffnya. Di sana di sebelah kanan ada segi 5T. Ini tunjukkan untuk misalnya dia milih di bagian default di sana, maka dia diarahkan ke T ini nantinya untuk kembali ke menu
login sebagai staff. Selanjutnya dia milih antara 1 atau 2 di sana. Untuk C itu ada penambahan alat baru. Untuk yang 2 ada melihat daftar penyewa terakhir. Nah, untuk algoritma strukturnya, user menginput ID, jika false maka diarahkan ke menu restart, jika true maka user diberikan menu staff dan harus menggunakan confirm staffnya. Nah, misalnya dia milih 1 yang tadi dia masuknya ke fitur penambahan alat, jika dia 2 maka masuknya ke fitur daftar pelanggan terakhir. Nah, misalnya nggak milih salah satu, dia akan kembalikan menu restart staff gitu. Nah, ini mockup pilihan alat yang dia ketika masuk ke fitur yang case pertama tadi, maka dia masuknya ke pilihan alat. Nah, ada pilihan lagi nih. Dia mau milih alatnya antara nambahin alat paket A, alat paket B, atau alat yang ada di studio. Nah, milih ada tiga pilihan di sana. Jika dia nggak milih salah satunya, maka dikeluarkan dari menu pilihan alat. Nah, berikut flowchartnya ketika dia udah masukkan confirm pilih, di sana ada pilihan 1, ada pilihan 2, ada pilihan 3. Jika nggak milih salah satunya, maka dia akan dikeluarkan dan masukkan menu restart staff. Lanjut ke fitur-fitur mockup fitur staff. Di sana ada list-list yang bakal kelihatan nanti, misalnya udah ada penambahan barang gitu. Itu ada juga mockup list pelanggan terakhir, diliatin namanya siapa, umurnya berapa. Nah, lanjut ke fitur-fitur staff. Di sini ada 3 bagian. Misalnya dia si staff itu menambahkan alat baru. Kita ke bagian alat 2A dulu. Di alat 2A itu ada di sana masukkan alat dulu berapa yang pengen ditambahin. Misalnya dia milihnya 2, maka ada perputaran 2 kali di sana pakai for. Masukkan alatnya terlebih dahulu, apa alatnya, misalnya dia nambahin angklung di sana, ditambahkan lagi 1, maka dia tambahkan masukkan lagi alatnya, maka dia tembusnya ke false karena dia milihnya 2, sudah 2 kali. Ditunjukkan alat-alatnya, alat-alat yang sudah terakhir ditambahkan di sana. Udah selesai. Nah, ketiga ini sama di alat 2A, di alat 2B, di alat 1. Perbedaannya hanya pada di array list-nya. Misalnya di alat 2 paket A, dia masuk ke alat 2 paket A. Misalnya ini alat 2 paket B. Dan selanjutnya ada alat 1 yang digunakan untuk studio. Ini alat 2 paket B, ini alat 2 paket A. Nah, selanjutnya ada algoritma strukturnya. Di sana ada case pertama, dia misalnya milih case pertama di sana, dia mau menambahkan alat, pilihan alatnya ditampilin terlebih dahulu, terus user menginfokan confirm pilihnya. Jika dia milih case 1, maka di sana ada menginputkan berapa alat yang ditambahkan, nanti disimpan pada variabel tambah 1. Setelah itu user menginput alat tambahan sesuai dengan berapa banyak variabel tambahan pertama. Misalnya dia nambah tambah satunya, misalnya variabel tambah 1 itu 2, maka 2 kali dia menambahkan alatnya. Nah, selanjutnya ada menampilkan alat-alat terbaru yang udah diinputkan tadi, atau ditambahkan. Setelah itu diarahkan pada menu restart staff. Begitupun dengan case 2, begitu dengan case 3 sama saja. Akan tapi ada perbedaan pada array list-nya saja. Di sana ada array list alat 2 paket B, sana ada array list alat 1 yang digunakan untuk masing-masing paketnya. Nah, jika dia ngambil salah satunya, maka dimasukkan ke default, menampilkan pesan, dan user dia akan kembali ke menu restart staff. Nah, case kedua ini hanya memperlihatkan pelanggan terakhirnya gitu, menampilkan array nama dan array umur. Setelah itu dia diarahkan pada menu restart staff. Nah, lanjut ke menu pelanggan. Di sana ada mockup terlebih dahulu. Terlihat ada tiga fitur. Pertama ada persyaratan, dan kedua ada identitas penyewa, dan terakhir ada sistem sewa. Nah, sistem sewa ini ada kewajiban untuk mengisi identitas ya, untuk mengetahui siapa sih pelanggannya itu yang nyewa ya. Selanjutnya ada flowchart. Setelah udah nunjukin list menunya, menampilkan list menu pelanggannya. Nah, di sana ada functionnya gitu, function if di antara list menu pelanggan sama pilihan gitu. Nah, di sana ngecek apakah array nama itu null atau enggak gitu. Kalau misalnya dia null, maka lanjut aja seperti biasa kita menginputkan menunya gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak null, maka ditampilin tuh identitas pelanggannya gitu, terakhir dia siapa sih yang mau menyewa gitu. Nah, ketika udah lanjut, dia masukin confirm pelanggannya, dia nginput dia pengen pilih yang mana antara 1, 2, atau 3. Jika dia milih 1, maka ada persyaratan di sana.
persyaratan dan list harga Fenty Studio. Jika dia 2 maka masuk ke segi 5E, jika dia ketiga maka masuknya segi 5F. Nah, jika nggak milih salah satu dari itu maka masuknya ke default, di sana ada pesan dan maka dikembalikan menu restart pelanggan. Nah, selanjutnya ada algoritma struktur yang bisa ditulis dengan user diberikan list menu pelanggan dan di sana ada function if dengan syarat array nama dan umur itu tidak null. Nah, jika true menampilkan array nama, jika selanjutnya ada menampilkan array umur, array nama dan array umur ditampilkan. Setelah itu user menginputkan confirm pelanggan. Nah, pelanggan memilih salah satu dari fitur yang disediakan, ada 1, 2, dan 3. Jika memilih salah satu maka masuknya ke default, diberikan pesan dan diarahkan pada menu reset pelanggan. Nah, jika user atau pelanggan memilih case pertama, di sana ada persyaratan dan list harga Fenty Studio. Jika dia memilih kedua maka masuknya ke fitur pengisian identitas. Jika dia ketiga masih diarahkan pada menu sewa. Nah, selanjutnya kita masuk case pertama dulu. Ada persyaratan dan list harga Fenty Studio. Di sana ada mockupnya, ada syarat, ada list harganya dari 1 sampai 6. Selanjutnya ada mockup list alatnya dari alat paket A dan paket B gitu. Nah, selanjutnya ada mockup form data diri di sini. Ketika dia milih case kedua, pengisian data diri. Nah, di sana ditunjukkan ada siapa nama Anda, berapa umur Anda, diketik sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini algoritma terstrukturnya dibarengkan dengan flowchartnya. Di sana ada user menunjukkan nama dan disimpan pada array nama, user menginput umur dan disimpan pada array umur. Dan setelah itu user diarahkan pada menu reset pelanggan. Nah, selanjutnya makeup menu sewa. Nah, menu sewa ini case ketiga dari menu pelanggan. Fitur ketiga yang berisikan sewa alat dan sewa studio. Kalau nggak milih salah satunya maka dia akan keluar dari menu sewa tersebut. Nah, jika dia selanjutnya diarahkan ke algoritma struktur lebih dahulu, di sana ada user mengikuti confirm sewa, diarahkan ke sewa alat. Di sewa alat itu ada segi 5G, misalnya dia milihnya case kedua atau 2, user diarahkan pada fitur sewa studio yang segi 5H. Jika nggak milih salah satunya maka ada pesan di sana dan diarahkan pada menu reset pelanggan. Nah, selanjutnya ada mockup menu paket. Ketika dia milih sewa alat di sana ya, maka muncul menu paket. Nah, menu paket ini diperlihatkan lagi paket mana yang mau dia pilih. Misalnya dia pengen paket A yang ada sistem sound saja, atau dia paket B yang bersamaan dengan akustik, gitar, bass, dan piano gitu. Nah, selanjutnya ada algoritma strukturnya. User menyimpan confirm sewa di sana, dicek apakah dia milihnya case 1 atau case 2. Jika case 1 maka diarahkan segi 5i yang berisikan sewa alat paket A. Jika dia milih case 2 maka diarahkan ke sewa alat paket B. Jika bukan salah satunya mendapatkan pesan dan diarahkan pada menu reset pelanggan. Nah, jika dia milih fitur sewa alat paket A gitu, yang pertama dilihat oleh user adalah list alat yang ada gitu. Dengan arah list alat 2. Di sana ada for yang berisikan jika kurang dari alat size-nya release alat 2 paket A. Nah, jika dia udah sampai angka dari alat 2 paket A maka selanjutnya ada sistem booking di sana, di booking di sini. Di sistem booking ini diperlihatkan dulu apakah udah ada yang booking gitu di hari tersebut. Nah, ketika dia masukin misalnya di tanggal 1 dia ada yang booking, maka di sana ada masuknya ke jam contents A yang berisikan tanggal tersebut sudah booking. Nah, selanjutnya masuk ke A, dicek dulu apakah dia sesuai dari A sampai 31. Setelah udah dicek ternyata dia sesuai maka dia dilanjutkan di hari add, di release-nya dimasukkan pada release-nya gitu. Nah, waktu sewa ini ditunjukkan untuk berapa hari dia sewanya. Setelah itu ada pemunculan lagi di sana, ditunjukkan hari berapa saja yang sudah di booking. Selanjutnya dia milih apakah mau ingin membooking lagi atau enggak. Misalnya dia false maka dilanjutkan pada penghapusan. Maaf.
Nah, selanjutnya ada di confirm hapus. Di sini adalah fitur penghapusan alat, misalnya ada yang kurang suka di alatnya atau misalnya dia nggak mau pakai, maka bisa dihapus di sini. Ketika dia milih Y, maka dia masukkan berapa alat yang ingin dihapus, ada penghapusan di sana, alat yang keberapa di nomornya. Setelah itu ditunjukkan alatnya, diulangi lagi, misalnya dia pengen hapusnya 2 kali, maka di sana diulang lagi, ditunjukkan lagi alatnya. Nah, setelah itu jika dia udah masuk setelah penghapusan di sana atau misalnya dia nggak ada penghapusan, maka ditunjukkan ke proses gitu. Nah, proses ini adalah totalnya, total dia bayar. Misalnya dia nyewa 2 hari ya. Di sana kan ada yang tadi itu kan ada increment hari sewa. Nah, di hari sewa ini di waktu sewa ini, nah di waktu sewa ini ditunjukkan misalnya di hari 2 hari gitu ya. Nah, di sana dikali itu dengan harga paket A, di paket A gitu. Nah, di paket A dikali 2, maka harganya akan ditunjukkan di sana, dimasukkan ke variabel total pembayaran. Selanjutnya ada kartu sewanya ini yang digunakan pelanggan untuk ditunjukkan dia misalnya mau nyewa gitu. Ada rei nama, ada nampilin rei umur juga, ada status sewanya, sewa apa, sewa alat paket A di sana. Selanjutnya ada waktu sewanya berapa hari, ada total pembayarannya, dan selanjutnya ada hari-hari yang dia booking di sana. Selanjutnya ada alat-alat yang dia pakai juga di sana. Nah, setelah itu ada penghapusan array list, ini digunakan untuk memberitahu pelanggan kapan dia booking saja. Setelah itu diarahkan ke menu pelanggan. Nah, selanjutnya ada algoritma strukturnya. Pertama dia menampilkan array-nya, ada menampilkan array harinya juga, yaitu user menginputkan angka dan simpan pada variabel A. Nah, variabel A ini sama dengan hari ya. Misalnya dia menginputkan ketika di array hari ini sudah ada nih misalnya tanggal 1, nah dia nginputi tanggal 1, maka menunjukkan tanggal tersebut sudah di booking. Nah, misalnya dia nggak menginputkan satu yang misalnya di array hari itu udah ada, maka dilanjut dicek lagi di sana apakah variabel A itu kurang dari 1 atau dia lebih dari 30 gitu. Selanjutnya jika dicek itu benar semua, maka dimasukkan ke variabel pada array harinya dan juga di array hari sementara, dan juga ada increment variabel waktu sewa. Setelah itu ada menampilkan harinya, array hari. User selanjutnya menginputkan apakah dia mau melakukan booking di sana, dan juga ada penghapusan alat. Jika dia ingin menghapus alat, jika true maka menampilkan array alat 2 paket A. Nah, menampilkan pesan batasan angka yang bisa diinput dengan ukuran array alat 2 paket A gitu. Jadi ketahuan user mau menghapus berapa yang boleh gitu. Misalnya ukuran array dari alat 2 paket A itu 10, maka user nggak bisa nginput 11 gitu, maka ada terjadi error di sana. Selanjutnya menginputkan variabel alat hapus. Sini ada perulangan, misalnya I kurang dari alat hapus, maka user mengamankan nomor alat yang dihapus dan simpan pada variabel hapus. Nah, variabel hapus ini digunakan untuk penghapusan array alat 2 paket A gitu. Selanjutnya ada proses perkalian atau ini menampilkan kartu sewanya, tapi sebelum kau masuk penampilan kartu sewa, di sana ada proses dulu perkalian antara paket A dengan waktu sewa yang tadi. Misalnya si user booking 2 kali atau 2 hari gitu ya, maka di sana paket A dikali dengan variabel waktu sewa atau 2 gitu. Yang nanti disimpan pada variabel total pembayaran. Ya, yang nantinya ditampilkan pada kartu sewa gitu. Nah, di kartu sewa itu menampilkan array nama terlebih dahulu, dilanjut dengan array umur, ada satu sewa, ada berapa hari dia sewa, di variabel waktu sewa tersebut menampilkan juga total pembayarannya berapa, dan menampilkan dia bookingnya hari apa gitu. Selanjutnya ada alat-alat yang dia udah booking, dan juga ada penghapusan elemen pada array jam sementara. User dikembalikan pada menu reset pelanggan. Nah, selanjutnya ada paket B, sama seperti paket A, hanya berbeda pada penggunaan array list di sana. Sama saja, ada hari, ada penampilan hari di sana, memasukkan harinya. Misalnya udah ada di harinya, maka tersebut sudah muncul pesan tanggal tersebut sudah booking. Jika dia
mohon maaf ada kesalahan di sini. Ini seharusnya 1 dan 3 sampai 30. Jika dia lebih dari 1 sampai 30 maka tidak bisa menambahkan hari di sana. Nah, jika dia salah 1 sampai 30 di sana maka menambahkan hari di sana. Nah, lanjut ke info dia menampilkan hari-hari yang sudah dia booking, apakah dia ingin booking lagi di sana ditunjukkan. Lanjut confirm hapusnya, apakah dia melakukan penghapusan alat di sana dengan array alat 2 paket B, sama saja di paket A. Total pembayaran juga diperkalikan dengan hari waktu sewanya tadi, akan tetapi di sana ada paket B, ada kartu sewa juga, ditampilkan juga harinya, ditampilkan juga alat-alat yang dia sewa, dan diarahkan ke menu restartnya. Nah, di algoritma strukturnya sama seperti paket A, hanya sama perbedaannya rilis itu dia pakai alat 2 paket B. Sana ada penginputan booking, dan juga kalau misalnya dia nggak masukin angka 1 sampai 30 maka dia langsung diarahkan ke penghapusan alat gitu. Jika dia 1 sampai 30 maka ditambahkan pada array hari gitu, dan array hari sementara, dan juga pengingkreman variabel waktu sewa. Setelah itu menunjukkan hari-hari yang dia sewa. Setelah itu apakah dia mau melakukan booking lagi, jika true maka dikembalikan lagi, dia menginputkan lagi pada variabel A. Nah, selanjutnya apakah ada pemilihan penghapusan alat. Jika dia milih true atau milih iya gitu, maka menampilkan array alat 2 paket B gitu. Hanya dia melakukan ada penampilan pesan terlebih dahulu untuk agar user terhindar dari error. Selanjutnya dia menginputkan variabel alat hapus dan perulangan i kurang dari alat hapus. Nah, selanjutnya ada user menyimpan nomor alat yang dihapus dan simpan pada variabel hapus. Penghapusan alat DPB dengan elemen pada variabel hapus menampilkan array alat 2 paket B. Proses perkalian pun juga sama seperti alat paket A. Di sana ada perkalian paket B dengan variabel waktu sewa dan disimpan pada total pembayarannya, dan menampilkan kartu sewa, array nama, array umur, menampilkan satu sewanya, sewa alat paket B, menampilkan variabel waktu sewa, dan juga menampilkan total pembayaran. Ada bookingan harinya juga, dan menampilkan array alat 2 paket B. Dan juga ada penghapusan pada array jam sementara dan user dikembalikan pada result pelanggan. Nah, selanjutnya nih di sewa studio berbeda dengan sewa alat. Di sana ada penggunaan array list alat 1, ditunjukkan alat-alat yang ada, dia melakukan pembookingan di jam berapa. Misalnya di array jam itu udah ada jam 9, maka ada pesan pukul tersebut sudah di booking, dan user nggak bisa nginputin kurang dari 9 atau kurang dari lebih dari 21 gitu. Jadi antara 9 atau 21. Jika user menginputkan di antara 9 sampai 21 maka ada penambahan array jam dan array jam sementara, dan ada increment waktu sewa. Satunya ada perulangan untuk memperlihatkan jam-jamnya dia booking. Setelah itu ada pengecekan apakah dia melakukan booking lagi. Jika dia melakukan booking lagi maka ada perulangan di sana. Dia menunjuk user akan diberikan ini lagi tampilan jam lagi kapan itu udah di booking. Jika dia milih false akan dilanjutkan di penghapusan alat. Nah, di penghapusan alat itu ada confirm hapus. Misalnya dia true maka ada penghapusan alat di sana, ada perulangan. Memasukkan angka yang dihapusnya maka ada penghapusan pada array 1 dan ditunjukkan lagi alat-alatnya. Setelah itu ada penghapusan lagi, misalnya dia 2 kali penghapusan alat hapus. Nah, ketika udah selesai di sana, atau misalnya dia nggak milih penghapusan alat false gitu, maka ada selanjutnya total pembayaran. Nah, di total pembayaran ini sebenarnya ada pengecekan umur terlebih dahulu, bukan di bagian yang ini ya. Di bagian ini ada total pembayaran, itu dicek apakah dia umurnya lebih dari 17 atau kurang dari 17. Misalnya dia kurang dari 17 akan masuk ke kartu sewa yang di sini dengan penunjukan dengan total pembayarannya pakai harga paket siswa gitu atau harga pelajar gitu. Nah, Bapak Rizal ini ngasih gitu buat pelajar-pelajar ini dengan harga yang lebih murah dari harga normalnya gitu. Maka ada pengecekan umur terlebih dahulu, maka pelanggan itu perlu mengisi identitas
untuk mengetahui umur yang ada gitu. Nah, misalnya dia pelajar, maka di sana ada penampilan namanya, umurnya, status sewanya, dan juga waktu sewa yang dia berapa jam gitu nyewanya, misalnya 2 jam atau 3 jam. Itu ada total pembayarannya dikali dengan waktu dia sewanya, misalnya dia nyewanya 2 jam, maka dikalikan dengan harga pelajar itu. Selanjutnya ada perulangan di sana untuk menunjukkan kapan aja dia booking, di jam berapa. Setelah udah melakukan perulangan di bookingan jam itu, selanjutnya dia menunjukkan alat-alat yang ada, misalnya dia nggak ada penghapusan atau ada penghapusan sama aja, ditunjukkan juga alat-alatnya. Itu ada penghapusan jam sementara, di array jam sementara, setelah itu diarahkan ke menu pelanggan. Begitupun dengan misalnya dia umurnya lebih dari 18, perbedaannya hanya pada harga normal ini, dan kalau misalnya di pelajar ada harga pelajar, kalau misalnya umur lebih lama kan ada pakai harga normal. Ada nama juga, ada umur juga, ada status sewa juga, ada berapa hari dia nyewa, dan juga ada total pembayarannya. Ada juga penampilan array jamnya, dia booking di jam berapa saja, ada alat aja apa aja yang dia bakal pakai di sana. Setelah itu ada penghapusan array jam sementara dan diarahkan ke menu pelanggan. Dengan algoritma struktur sebagai berikut. Ada di sini ada sampai di perulangan jika variabel confirm booking Y itu digunakan untuk pembookingan. Ada pengecekan, ada juga penampilan jam sudah di booking jika dia variabel A nya sama dengan yang ada di array jam gitu. Nah, selanjutnya ada penghapusan alat. Penghapusan alat jika true, maka dia menampilkan array alat 2 paket A. Nah, menampilkan pesan batasan angka yang bisa diinput dengan ukuran array tersebut. Nah, sama seperti yang ada pada alat 2 paket A gitu. Setelah penghapusan, selanjutnya ada array umur, dia kurang dari 17, atau dia lebih dari 18, misalnya lebih 18 maka dapat harga normal, jika dia kurang dari 17 maka dapatnya harga pelajar. Menampilkan kartu sewa, dua-duanya menampilkan array nama juga, dan menampilkan array umur, menampilkan status sewanya, sewa studio paket pelajar atau sewa paket normal gitu. Juga ada menampilkan variabel waktu sewa dan menampilkan total pembayaran. Ada juga array yang dia booking, jam-jamnya dia booking, dan juga ada menampilkan array alat 1. Ada penghapusan juga di sana di array jam sementara di sana. Dan juga user akan dikembalikan result pelanggan lagi. Nah, ini mockup kartu sewanya. Kelihatan di sana ada nama-namanya, ada status sewanya, dan juga ada list-list alatnya. Kurang lebih kayak gitu perancangan aplikasi yang kami buat, yang nantinya akan ada demo aplikasi yang saya tunjukkan bagaimana sih mengimplementasikan perancangan ini. Baik, selanjutnya adalah demo aplikasi. Setelah kita melakukan perancangan dan juga udah mengetahui permasalahan dari wawancara, selanjutnya adalah kita mengimplementasikan dari flowchart dan juga pseudocode yang ada. Berikut merupakan source code yang sudah kami buat mengikuti pseudocode dan juga algoritma strukturnya. Kurang lebih begini sampai pada akhirnya. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana jalannya program ini dari dia login sebagai staff atau pelanggan, dan juga sampai pengakhiran dari program Fenty Studio ini. Nah, bagian staff akan dijelaskan oleh Zulfa. Nah, di staff ini ada beberapa fitur yang ada fitur penampilan alat baru dan juga fitur mengetahui penyewa data terakhir. Nah, Zulfa akan menjelaskan bagian staff ini. Silakan Zulfa. Oke, izin ambil alih ya. Nah, di fitur staff ini itu kita diharuskan untuk memasukkan ID dulu ya. Nah, di sini itu dilengkapi dengan keamanan, jadi tidak sembarang orang itu bisa masuk. Nah, kalau ID yang kita masukkan itu salah, maka itu akan muncul Anda memasukkan ID yang salah. Nah, ini juga kita itu ketika untuk kembali ke menu itu ya, kita masukkan ID lagi dengan ID yang benar. Nah, maka ini tuh akan muncul opsi ya. Untuk yang opsi pertama itu ada penambahan alat baru, yang kedua itu ada melihat daftar penyewa. Nah, ini tuh ada catatan ketika angka 1 atau 2 untuk melanjutkan program. Kita itu
ketik alat angka 1 ya untuk penambahan alat baru. Nah, di sini tuh ada pilihan alat. Yang pertama itu ada alat paket A, alat paket B, dan ada alat studio. Untuk pertama itu ada alat paket A. Nah, di sini tuh masukkan berapa alat yang ingin tambahkan di alat paket A. Semisal itu kita menambahkan 1. Nah, untuk namanya itu kita akan menambahkan gitar. Nah, untuk ini tuh default dari 0 dari 5 itu default dari alat paket A. Nah, yang terakhir itu ada alat gitar yang terakhir saya tambahkan. Nah, jikalau staf ingin kembali ke menu maka ketik Y. Nah, jikalau ingin keluar itu maka ketik selain Y, tidak termasuk angka. Nah, untuk selanjutnya itu penambahan alat baru di alat paket B. Nah, sama seperti halnya di alat paket A, kita juga harap nanti agar dimasukkan berapa alat yang ingin ditambahkan. Semisal juga itu 1. Nah, untuk namanya itu kita bass saja. Nah, untuk default dari alat paket B itu ada 0 sampai 8. Nah, yang terakhir itu bass yang saya tambahkan. Nah, kita itu ketik lagi untuk ke penambahan alat baru. Nah, yang terakhir itu ada alat studio. Nah, kita masukkan saja berapa alat yang ingin tambahkan dan nama alatnya. Nah, untuk default alat studio itu ada 0 sampai 4. Nah, yang terakhir tambahkan. Ini tuh fitur dari penambahan alat baru. Nah, kita itu kembali ke menu staff. Nah, yang kedua itu ada melihat daftar penyewa ya. Nah, untuk daftar penyewa itu kenapa masih 0 dan 0 dikarenakan masih belum ada pelanggan yang terdaftar. Nah, kita kembali ke menu utama. Nah, di sini tuh ada 0 ya untuk keluar dari menu. Nah, setelah keluar dari menu itu ada pesan, terima kasih sudah bekerja hari ini. Oke. Nah, itu penjelasan dari fitur-fitur staff. Nah, kemudian itu ada fitur pelanggan yang akan dijelaskan oleh Bagas Arya Putra. Saya Baik, terima kasih Zulfa udah menjelaskan bagian staff gitu. Nah, selanjutnya bagian pelanggan. Di bagian pelanggan itu ada 3 fiturnya nanti ya. Jadi coba keluar dulu dari staff, kita login lagi sebagai pelanggan. Nah, selanjutnya ada 3 persyaratan, ada identitas, ada juga sistem sewa. Yang pertama kita masuk dulu ke persyaratan sesuai angka aja. Di sana kelihatan ada syaratnya KTP dan juga 8 orang masuk studio. Nah, selanjutnya ada list harga 1 sampai 6, ada sewa studio normal, ada sewa studio pelajar, dan juga ada sewa alat paket A dan paket B. Di sana ada harga-harganya per jamnya dan per 2 jamnya. Nah, selanjutnya ada list barang sewa alat, ada paket studio, paket A dan paket B. Ada gitar, bass, piano, drum, sound system, dan di paket A ada kabel audio interface, mikrofon, wireless mikrofon, speaker, mixer audio. Di B juga sama, perbedaannya cuma ada penambahan gitar, bass, dan piano. Nah, kita balik lagi ke menu pelanggan, masuk ke identitas pelanggan. Kenapa butuh isi identitas? Karena di bagian sistem sewa itu ada salah satu fitur yang membutuhkan identitas gitu. Kalau misalnya dia nggak ada identitas, dia nggak akan bisa masuk tuh ke bagian salah satu fiturnya gitu, terbatas fiturnya di sistem sewa gitu. Kita masuk dulu, misalnya kita masukin Bagas di sana, umur 18. Kita balik lagi ke menu pelanggan. Nah, kita masuk ke sistem sewanya karena sebelum itu kan ada sebelum itu kan nggak ada ya nama saya gitu di bagian bawah, nama dan umur. Nah, itu muncul tuh ketika udah mengakses identitas pelanggan.
Jadi kelihatan tuh nama pelanggannya siapa dan umurnya berapa gitu. Kita lanjut ke sistem sewa. Sistem sewa ada 2, ada sewa alat dan sewa studio. Kita sewa alat terlebih dahulu, karena di sewa alat ada 2 juga, ada paket A dan paket B gitu. Kita masuk dulu ke paket A. Nah gitu. Nah di paket A, pas kita udah masuk di paket A itu list alat dari paket A itu muncul dari 0 sampai 6. Nah yang ditambahkan Zulpa itu ada juga gitar gitu, jadi terbarunya ketika staff menambahin alat baru gitu. Nah di sana ada tertulis tersedia mulai dari tanggal 1 sampai 30. Masukkan tanggal ingin di booking. Misalnya kita masukin tanggal bookingnya 1 gitu. Nah kita booking lagi misalnya di tanggal 2 gitu ya. Nah udah booking, anggap aja kita udah booking 2 hari di sana, tanggal 1 dan tanggal 2, kita keluar, dan apakah ada barang Anda tidak inginkan. Misalnya kita mau penghapusan, misalnya kita nggak suka nih ada gitar gitu ya, kita mau nyawanya di sound system aja gitu, bisa diketik dulu ya, ada penghapusan, ada tidak boleh lebih dari 7. Kenapa? Karena di sana cuma ada 7 dari 0 sampai angka 6 gitu ya. Misalnya kita ngapusnya cuma 1 aja di bagian gitar gitu ya, kita ketik 1, berarti kita masukin alatnya yang mana. Nah alat ini bukan nulis gitar gitu ya, kita nulisin nomornya aja. Jadi kita nulis di gitar ada di nomor 6, baik kita hapus aja di bagian nomor 6. Udah kehapus, udah kelihatan juga di list alatnya nggak ada gitar. Nah kalau kita scroll ke atas, di sana ada kartu sewa Vantage Studio. Nah ini tuh bisa dibilang pengakhirannya dari sewa alat di paket A. Di sana ada nama pelanggannya kita, ada umur pelanggannya gitu, ada status sewa juga, ada status paket A, dia nyewa waktu sewa 2 hari aja. Nah di total bayar itu dari paket yang kita lihat harga di sana dikali 2, maka bisa tembus segitu harganya. Selanjutnya ada waktu yang dia pesan tuh, di pesan itu dia kelihatan di tanggal 1 bulan 2 di tahun 2024, begitu pun dengan tanggal 2 yang dia juga booking. Nah alat-alatnya juga udah kelihatan juga. Nah selanjutnya saya akan jelaskan di bagian sistem sewa yang kedua, yang sewa alat yang kedua, yaitu paket B. Kita masuk ke paket B yang ada tambahan akustik di sana. Sama seperti yang tadi, misalnya udah kelihatan list alatnya gitu kan, ada penambahan bass gitu ya yang tadi ditambahkan oleh Zulpa. Nah kita masukin booking, misalnya kita mau booking tanggal 1 juga, gimana dong mau misalnya kita masuk tanggal 1, nggak bisa karena udah di booking tadi sama user yang tadi ya, misalnya tanggal 1 udah di booking. Nah berarti dia nggak boleh tanggal 1 tanggal 2 yang udah tertera di sana. Berarti kita ambil tanggal yang lain, misalnya tanggal 3 di sana udah masuk, kita anggap aja dia booking 2 hari juga di tanggal misalnya tanggal 5, dia udah cukup 2 hari aja, kita keluar. Nah ada barang yang tadi inginkan, misalnya kita pengen hapus bass yang ada yang ditambahin oleh Zulpa gitu ya, di bagian bass ini di angka 9, kita ingat di angka 9, kita penghapusannya cuma 1, berarti kita ketik penghapusannya aja cuma alat yang kita hapus cuma 1, nomor alatnya yang pengen dihapus berapa, yaitu 9. Udah kehapus, udah muncul juga list alatnya, waktunya, dan juga nama-nama pelanggan, umur, status sewa, waktu sewa, dan total bayar. Sama seperti sewa alat paket A, muncul juga ya nama, umur, status sewanya, sewa alatnya paket B, waktu sewanya 2 hari juga. Nah dikali dengan harga awalnya 1 hari itu berapa, berarti dikali 2 ya total pembayarannya. Waktunya juga muncul di tanggal 3, tanggal 5. Kan tadi kita nyoba di tanggal 1 sama tanggal 2 kok hilang ya, berarti kenapa hilang, karena saya pakai beda array gitu. Nah array ini ditujukan untuk waktu yang waktu di booking waktu saat ini aja gitu. Jadi nggak total waktu yang di booking gitu, beda penggunaan array list gitu. Karena udah pakai array list ini, setelah program ini selesai ada penghapusan di array list ini yang berikut waktu yang Anda pesan ini ya. Lanjut lagi ke programnya, misalnya kita balik lagi ke sistem sewa yang masuk ke bagian yang misalnya kita masuk isi form data diri. Kenapa butuh isi form data diri? Karena kita lihat di list harga itu butuh ada list harga pelajar dan harga normalnya. Nah di sana saya pakai umur buat ngedeteksi apakah dia itu pelajar atau bukan. Nah pelajar di sini saya definisikan sebagai anak yang masih sekolah gitu ya. Untuk mahasiswa saya menurut bukan pelajar gitu ya. Walaupun emang didefinisikan pelajar juga, tapi saya ngambilnya di bawah anak-anak yang masih belum bisa bekerja gitu ya. Jadi dapatnya di bagian
anak-anak sekolah gitu, anak SMA kelas 3 ke bawah gitu. Nah, rata-rata anak SMA kelas 3 ke bawah itu umurnya 17 atau 18 itu. Saya ambilnya di umur 17 aja biar rata-ratanya aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kenapa di sewa studio ini butuh umur gitu. Nah, lanjut ke programnya aja. Kita masuk ke bagian sewa studio, kelihatan ada list-listnya, ada penambahan list alat baru juga dari Zulpa ya tadi. Misalnya misalnya kita mau menghapus gitar ya misalnya nanti ya. Nah, sama seperti paket A, paket B di sewa alat, kita juga masukin nih bookingnya di jam berapa. Beda tadi kan tanggal ya, tanggal 1 sampai 31. Nah, kalau di sini dari dari jam 9 sampai jam 21. Jam 21 kan jam 9 malam ya, berarti 12 jam kita bisa booking di sana. Misalnya kita booking di di jam 9 aja gitu ya. Kita jam 9 kita booking. Kita berarti booking sejam aja. Kita misalnya keluar dari pembookingan, kita baru masuk ke bagian barang ya tadi kan. Kita 5 ya gitar, di nomor 5 di gitar kita masuk. Berarti alat yang pengen kita hapus 1 gitu ya. Di bagian gitar aja gitu. Berarti nomornya nomor 5, kita tulis nomor 5, ketik nomor 5. Nah, muncul nih kartu sewanya sama seperti paket alat paket A dan alat paket B. Muncul juga namanya. Nah, umurnya gini 18. Ternyata yang udah saya bilang di 18 itu dia dapatnya paket normal. Kalau dia misalnya 17 atau 17 itu, di 17 ke bawah atau 17 itu dia dapat paket pelajar gitu. Nanti kita coba di bagian paket pelajar gitu. Waktu sewa 1 jam, kita sewa di jam 9 aja, total bayar 60.000 doang. Nah, di waktu yang Anda pesan juga kelihatan di jam 9 ya. Sama seperti hari, pembedaan array ditunjukkan untuk pesanan yang terkini gitu. Listnya juga kita udah ngapus di nomor tadi, nomor 5 di bagian gitar, kita hapus. Udah, misalnya mau pelanggan, misalnya kita pelanggan mau pesan lagi bisa. Kita contohkan bisa dengan identitas yang berbeda. Misalnya dia mau dapat yang pelajar gitu ya. Berarti umur di bawah 17, kita ambil misalnya Zulpa namanya di sana. Umurnya 16, di bawah 17 bisa, atau 17 sendiri bisa. Kita balik lagi, nama Zulpa udah tertera di sana, umurnya udah tertera juga di sana. Nah, lanjut ke sistem sewa. Masuk ke sistem sewa maksudnya lanjut lagi ke sewa studionya. Nah, udah tertera ya jam 9 tadi saya sewa di jam 9. Misalnya kita booking di jam 10 atau di jam anak sekolah pulang di jam 17 gitu ya. Jam 17 dan misalnya kita lagi booking di jam 18 gitu. Nah, berarti kita booking 2 jam di sana, dia jam 17 dan sampai jam 18. Kita nggak mau booking lagi, tapi kita ada penghapusan barang misalnya. Teman kita nggak ada yang mau main bass dan nggak ada yang main piano gitu, berarti kita ada penghapusan di nomor 1 sama 2. Berarti total yang kita mau hapus berarti 2 ya. Kita masukin 2, sesuaikan dengan nomor di atas. Berarti kita hapus dulu yang yang piano, dan setelah itu kita yang bass. Nah, udah hapus kita di bagian piano dan bass. Udah jadi tinggal 3 alat aja. Nama Zulpa tertera, umurnya juga tertera, satu sewanya tertera, dia dapat paket pelajar, dan waktu sewanya itu 2 jam ya, dengan total 105.000 gitu. Dan waktu-waktunya juga tertera di sana di jam 5 dan jam 6, dan list itu juga tertera. Nah, kurang lebih begitu program yang saya rencanakan untuk Fenty Studio, yang harapannya penyewaan dan pendataan ini lebih mudah, baik untuk pelanggan, baik untuk staff gitu yang bekerja di Fenty Studio. Kita keluar dari menu pelanggan, kita keluar dari menu login, tertera di sana ada kreditnya, siapa pemiliknya, siapa yang dibuatnya. Jadi kurang lebih begitu demo aplikasinya yang sesuai dengan perancangan aplikasi tadi, dari flowchartnya, dari algoritma strukturnya, dari pseudocode yang sedikit aja, dan juga dari beberapa masalah dari wawancara yang saya dapat gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya dari penjelasan demo aplikasi ini. Saya harap dengan ada demo aplikasi ini lebih mudah ya dalam pengaksesan booking gitu, penyewaan dari Fenty Studio.
Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan tadi, kita simpulkan tuh kalau musik adalah sebuah hobi bagi sebagian banyak orang. Sama halnya kalau kita punya sebuah band sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap musik. Dengan adanya studio musik dapat menguntungkan para pecinta musik untuk mengasah skill mereka atau cuma bermain saja. Nah, ditambah dengan adanya proses penyewaan melalui aplikasi seperti aplikasi yang telah kita rancang, yaitu program aplikasi sewa Fenty Studio. Program aplikasi sewa Fenty Studio adalah aplikasi sederhana tentang layanan penyewaan, baik secara studio atau hanya alat-alatnya saja. Beberapa fitur yang disediakan ada login sebagai staff atau customer dan juga pengelolaan data untuk penginputan data customer yang telah menyewa. Secara umum, program ini bisa menjadi potensi untuk memberikan pengalaman yang baik bagi para customer yang telah mendapatkan layanan dan penyewaan di Fenty Studio. Nah, untuk sarannya, kita mendapatkan saran tuh. Di program ini, kalau desain dan tampilannya harus dibuat lebih menarik dan juga lebih rapi. Karena masih banyak pengguna yang ketika menjalankan program ini tuh mendapatkan kesalahpahaman atas instruksi yang telah kita buat. Nah, dari pembahasan kelompok 7 itu kita udah dapetin tuh. Di bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 perancangan aplikasi, di bab 4 ada demo aplikasi, dan yang terakhir di bab 5 ada kesimpulan dan juga saran. Nah, harapannya dari aplikasi yang kami buat, mulai dari perancangan, mulai dari wawancara, harapannya sih bisa ngebantu baik Bapak Rizal dalam pengaksesan data dan juga booking secara online. Ngomong-ngomong, kita kok cuma bertiga ya? Iya ya. Oh iya, kameramen kita, Hilmi. Ya, Hilmi, sini. Duh, gak bawa Amit kok. Ya, yaudah deh, nggak apa-apa. Sini, kita penutupan dulu aja. Sekian dari video kami untuk kelompok 7. Kami juga dari kelompok 7 minta maaf apabila ada kata yang menyinggung rekan-rekan. Oke, dan terima kasih ya buat rekan-rekan semuanya yang udah nonton video kita sampai terakhir, guys. Jangan lupa like, komen, dan istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah